Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam. Saya dapat dipanggil Azam. Saya dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan akuntansi, program studi perbankan syariah dari kelas PS3A. Pendaya gunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendaya-gunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendaya-gunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. Untuk dana pemberdayaan guna zakat yang pertama bentuk sesaat. Dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sekali saja, di mana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia dan cacat fisik. Yang kedua, bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima menjadi pemberi. Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalahnya, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendaya-gunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hukum pendayaan gunaan zakat pada dasarnya tugas utama amil adalah menyampaikan harta zakat kepada para mustahik, sebab harta zakat adalah milik mereka. Karenanya amil tidak boleh menasaburkannya tanpa seizin mereka. Syekh Abu Ishaq Asy-Syairi menjelaskan, amal zakat dan imam tidak boleh menafsurkan zakat yang diurusnya hingga menyampaikan kepada orang yang berhak atasnya, sebab para fakir adalah ahrus atau mampu mengurus dirinya sendiri dan di bawah kuasa orang lain, sehingga tidak boleh menafsurkan harta mereka tanpa seizinnya. Inilah prinsip pendaya-gunaan harta zakat yang harus diperhatikan oleh amil, sehingga terhindar dari pendaya-gunaan yang tidak dilegalkan oleh syariat. Berikut ini hukum beberapa seputar pendaya-gunaan harta zakat yang berkembang di Indonesia. Berikut ini hukum beberapa seputar pendaya-gunaan harta zakat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, peminjaman berangkat dari prinsip di atas. Dalam penyaluran zakat kepada mustahik, harta zakat tidak boleh diserahkan sebagai peminjam modal usaha. Yang kedua, pemberian alat kerja atau modal dagang, amil boleh memberikan zakat kepada mustahik berupa alat-alat kerja sesuai keterampilannya atau sebagai modal berdagang bila hal ini dipandang lebih maslahat bagi kebutuhan mustahik. Yang ketiga, pelatihan kerja dalam penyaluran zakat. Harta zakat tidak boleh dibelanjakan untuk pelatihan kerja bagi para mustahik. Sebagai solusinya, amil dapat bekerja sama dengan pihak lain atau instansi terkait tanpa menggunakan harta zakat. Yang keempat, izin pengelola harta zakat. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa kewajiban utama amil adalah menyampaikan harta zakat kepada mustahik. Namun demikian, bila dalam suatu kondisi harta zakat dipandang lebih membawa kemaslahatan bagi mustahik
dan didayagunakan dan dikembangkan dalam suatu usaha, maka harus memenuhi 4 keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, mendata dan menentukan mustahik zakat yang harta zakatnya akan didayagunakan atau dikembangkan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik yang bersifat mendesak. Yang ketiga, menyerahkan harta zakat kepada masing-masing mustahik yang telah terdata sehingga harta tersebut benar-benar menjadi milik mereka. Yang keempat, mendapatkan izin pengelola harta zakat yang sebenarnya statusnya bukan lagi merupakan harta zakat, sebab sudah menjadi milik masing-masing mustahik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pemberdayaan dana zakat, di antaranya yang pertama, amil zakat harus dapat mengkondisikan penyaluran dana dan pemberdayaan zakat, yaitu memprioritaskan pada sekitar domisili baru ke beberapa wilayah lain. Yang kedua, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi dan situasi lingkungan serta permasalahannya agar amil mampu memutuskan mana yang lebih berhak menerima dana zakat. Yang ketiga, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik dibanding sektor produktif. Maksudnya bahwa amil zakat cenderung menyalurkan dana zakat pada sektor produktif, maka tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum terpenuhi dengan baik. Pendayagunaan zakat diantaranya yang pertama yaitu menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif. Yang kedua, menjalani kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.